Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, saat ini di langit, suara guntur yang dahsyat tak henti-hentinya. Guntur hitam menyambar di udara. Wajah Cukwang Seng tampak serius. Ia menatap kekuatan dahsyat yang datang dari langit. Tiba-tiba dia mengepalkan tangannya dan cahaya gelap melesat dari atas kepalanya. Cahaya itu menghilang lalu berubah menjadi kristal hitam. Aliran energi iblis melesat keluar, langsung mengoyak ruang. Aura dingin langsung memenuhi udara, dan dua patung iblis raksasa muncul di langit. Menyatulah padaku. Dia menggenggam kedua tangannya, dan tiba-tiba terdengar raungan rendah dari tenggorokannya. Sesaat kemudian, kedua patung iblis itu bergetar hebat, lalu berubah menjadi seberkas cahaya gelap. Langsung melesat ke arah Cukwang yang berada di bawah. Di tengah tatapan ngeri yang tak terhitung jumlahnya, kedua patung iblis itu menghantam tubuh Cukwang dengan keras. Dalam sekejap, energi iblis yang dahsyat melonjak, menenggelamkan separuh dunia. Seni bela diri macam apa yang sedang dipelajari anak ini? Semua orang di bawah tercengang, jelas terkejut dengan seni bela diri yang tidak biasa seperti itu. Batu Waling dan menatap langit, jantungnya tiba-tiba bergetar, dan kilatan cahaya melintas di matanya. Jenis seni bela diri ini tampaknya sedikit familiar. Wajah Kewuli yang tampak muram, tetapi ketika dia melihat energi iblis yang luar biasa, ekspresinya tiba-tiba berubah dan matanya bersinar cemerlang. Saat pikirannya banyak orang terus berubah, energi iblis terus melonjak di langit, dan sosok muda perlahan muncul darinya. Pada saat ini, Cukwang Seng tampak seperti dewa iblis. Dia menatap guntur itu, lalu menempelkan kedua jarinya untuk menunjuk perlahan. Energi iblis yang mengerikan itu menyapu ke bawah, dan langsung mengembun menjadi dua jari iblis, menyatu dengan jari-jarinya. Rusak. Ada kilatan tajam di mata Cukwang Seng. Lalu dia menunjuk dengan dua jari. Langsung bertabrakan dengan guntur pel yang menyambar di langit. Raungan yang memekakan telinga menyebar. Dan gelombang kejut yang dahsyat menghancurkan segalanya. Menyerbu dengan liar ke segala arah. Menanggapi hal ini, Cukwang Seng tetap serius. Di bawah gelombang kejut yang dahsyat, ujung bajunya bahkan tidak bergoyang. Meskipun kekuatan guntur iblis ke-9 ini sangat kuat, masih jauh lebih rendah daripada praktisi seperti Qin Aotian, yang setengah langkah memasuki ranah laut pahit. Terlebih lagi, kekuatannya tidak stagnan selama kurun waktu ini. Gulungan, dengan berteriak keras, dia mengacungkan kedua jarinya ke depan dan berhasil menangkis guntur iblis ke-9. Setelah melepaskan sinar ke-9 pelit guntur, Cukwang Seng tiba-tiba membentuk segel dengan tangannya, dan kekuatan mentalnya yang bergelora menyapu keluar dari dantiannya dan berkumpul dengan liar di sekelilingnya. Kitab suci Kaisar Ilahi, cahaya penghancur jiwa. Sebuah suara samar terdengar, dan dalam kekuatan mental yang melonjak, cahaya abu-abu keperakan mengembun dan langsung melesat ke depan, langsung menuju guntur pel ke-9. Begitu cahaya penghancur jiwa itu bersentuhan dengan guntur pel ke-9, ia mulai menggerogoti guntur tersebut dengan ganas. Secara bertahap, menghilangkan kekuatan guntur iblis itu hingga tak ada lagi. Tak lama kemudian, guntur iblis ke-9 yang tadinya begitu dahsyat,
langsung lenyap begitu saja di tengah tatapan ngeri yang tak terhitung jumlahnya. Pada titik ini, guntur sepanjang 109 kaki itu langsung terhapus. Banyak orang yang terkejut, mata mereka dipenuhi kekaguman. Itu adalah guntur pel ke-9 yang cukup kuat untuk mengancam praktisi di ranah laut pahit, namun tiba-tiba telah dilenyapkan oleh bocah itu. Semua orang menatap Chu Guangsheng dengan keterkejutan di mata mereka, dan ada gelombang ketakutan besar di hati mereka. Kekuatan cahaya penghancur jiwa ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Chu Guangsheng tersenyum tipis, tetapi ada sedikit keterkejutan di raut wajahnya. Sepertinya ia tidak menyangka akan melihat pemandangan ini. Jelas, seiring meningkatnya kekuatan spiritualnya, kekuatan kitab suci Kaisar Ilahi mulai benar-benar menunjukkan kekuatan aslinya. Aku hanya tidak tahu berapa menakjubkannya dua alam setelah cahaya penghancur jiwa. Chu Guangsheng menggelengkan kepalanya. Ia mengulurkan tangan untuk mengambil pil biru air itu dengan kilatan aneh di matanya. Pil ini disebut pil roh giok dan memiliki efek ajaib untuk menyembuhkan luka serius. Awalnya, ia ingin menyempurnakannya untuk digunakan sendiri. Tetapi setelah mendengar apa yang dikatakan Ke Wuliang kepada Pak Tua Lingdan, ia langsung berubah pikiran. Memikirkan hal ini, dia menyimpan pil roh giok, lalu mengalihkan pandangan ke Ke Wuliang. Langsung tersenyum tipis saat berkata, "Penatua Ke, saya khawatir saya hanya bisa menerima juaraan kompetisi alkimia ini." Mendengar kata-katanya, wajah Ke Wuliang langsung memucat. Bagaimana mungkin dia tidak marah ketika sepotong daging gemuk ini direngut oleh bajingan kecil ini? "Bocah, dari mana asalmu? Kenapa kau tidak membiarkan tetua ini melihatmu, agar aku tahu siapa yang jatuh ke tanganku?" Teriakannya dengan marah lalu tiba-tiba menyerang. Sosoknya tiba-tiba berubah menjadi aliran cahaya, langsung melesat menuju Chu Guangsheng. Kekuatan mentalnya yang dahsyat menyapu, lalu mengembun menjadi tangan raksasa berukuran 1000 kaki. Cahaya dingin melintas di mata Chu Guangsheng, dan ia pun termemukul dengan backhandnya. Saat ini, kekuatan mental itu pun berubah menjadi tangan mental raksasa dan menghantamkannya. Kedua tangan spiritual raksasa itu bertabrakan satu sama lain, dan kekuatan dahsyat keluar dan keduanya meledak di udara. Tetapi pada saat ini, seberkas cahaya tiba-tiba melesat keluar dari sisa kekuatan mental di langit dan langsung menuju ke wajah Chu Guangsheng. Wajah Chu Guangsheng tanpa ekspresi. Ia menampar dengan telapak tangannya untuk menghancurkan cahaya itu dengan cepat. Namun, semburan energi melewati telapak tangannya untuk menghancurkan penyamaran di wajahnya. Saat pecahan-pecahan itu jatuh, wajah aslinya muncul di depan mata semua orang. Untuk sesaat, udara di sekitar mereka terasa membeku. Ke Wuliang pun juga tertegun saat menatap wajah muda itu dengan tidak percaya. "Itu dia," teriaknya kaget. Mungkin para praktisi biasa di wilayah suci tidak mengenali wajah Chu Guangsheng. Tetapi sebagai tetua ketiga dari sekte Tiansheng, bagaimana mungkin dia tidak mengenalinya? Begitu pertempuran tangga surgawi berakhir hari itu, segala hal tentang Chu Guangsheng menyebar kekuatan-kekuatan teratas di 10 negeri. Dan potretnya tentu saja ada di antaranya. Nagong Jin sebagai jenius nomor 1 di benua suci telah difavoritkan oleh banyak orang untuk menenangkan kejuaraan pertempuran tangga surgawi ini. Namun, hasil akhirnya sungguh mengejutkan. Seorang pemuda dari wilayah terpencil
secara tidak terduga mengalahkan Nagong Jin untuk meraih gelar juara pertama. Semua ini menyebabkan badai besar di benua suci. Itu benar-benar dia. Pak Tua Lindan dan ketiga Diaken sangat terkejut. Mereka memang sudah memiliki beberapa kecurigaan sebelumnya, tetapi dugaan hanyalah dugaan. Ketika kenyataan akhirnya terungkap, mereka masih sangat terkejut. Pemuda yang memenangi kejuaraan kompetisi alkimia ini dan menunjukkan bakat luar biasa dalam bidang alkimia ini sebenarnya adalah jenius dari wilayah terpencil yang memenangkan tempat pertama dalam pertempuran tangga surgawi. Untuk sesaat, semua orang merasa sangat terkejut. Terjadi kegemparan di seluruh area, dan semua orang yang menatap sosok muda itu dengan kagum. Apakah orang ini Chu Guangsheng yang memenangkan tempat pertama dalam pertempuran tangga surgawi? Semua orang akrab dengan nama ini karena melambangkan kejenius nomor 1 di 10 negeri yang merupakan sesuatu kehormatan tertinggi. Awalnya, kehormatan ini seharusnya jatuh pada Nagong Jin. Sayangnya, hasil akhir di luar dugaan semua orang. Seorang pemuda dari wilayah terpencil berjuang keras dan akhirnya mengalahkan Nagong Jin, jenius nomor 1 di benua suci, untuk menjadi batu loncatannya. Di tempat yang jauh agak tak terlihat, sesosok pun muncul. Matanya segelap kolam yang dalam saat menatap alun-alun dari kejauhan. Kabar dari Yunzi benar, anak ini benar-benar muncul di sini. Sepertinya orang dari sekte Tianzhen akan bertemu tandingannya. Terdengar suara tawa samar dan sosok itu perlahan menghilang hingga akhirnya lenyap sama sekali. Di atas alun-alun, Chu Guangsheng berdiri di udara saat menatap ke arah Wu Liang dengan ekspresi muram. Matanya dipenuhi niat membunuh yang kuat. Apakah orang ini benar-benar berpikir bahwa hanya karena dia adalah tetua ketiga dari sekte Tianzhen, dia tidak akan berani untuk membunuhnya? Aku tidak menyangka juara kompetisi alkimia hari ini adalah Chu Guangsheng yang sangat terkenal. Pak Tua Lindan terbang mendekat lalu menatap Chu Guangsheng dari atas ke bawah. Matanya penuh dengan keterkejutan. Mendengar ini, Chu Guangsheng sedikit mengurangi rasa dingin di matanya saat tersenyum tipis. Senior, Anda terlalu sopan. Saya datang ke sekte Qianling kali ini untuk meminta sesuatu. Apakah Anda butuh bantuan? Pak Tua Lindan mengangkat alisnya saat menatapnya dengan heran. Pria itu sepertinya tidak ada hubungannya dengan sekte Qianling mereka. Jadi untuk apa dia meminta bantuan? Chu Guangsheng tersenyum tipis, tetapi tidak mengatakannya dengan jelas. Beberapa hal tidak akan dijelaskan sampai saya memasuki sekte Qianling. Mata Pak Tua Lindan berbinar, lalu dia mengangguk tanpa bertanya lebih jauh. Kemudian berbalik untuk menatap Ke Wu Liang dengan tatapan dingin. Ke Wu Liang, kau tidak menganggap serius sekte Qianlingku. Bukankah seharusnya kau memberikan penjelasan? Ekspresi Ke Wu Liang langsung berubah. Sungguh mengejutkan bahwa orang nomor 1 dalam pertempuran tangga surgawi benar-benar memiliki pencapaian yang luar biasa dalam alkimia. Setelah mengetahui identitas Chu Guangsheng, meskipun keduanya memiliki dendam mendalam satu sama lain, dia tetap tidak dapat menyembunyikan keterkejutannya. Atas prestasi itu, ia tak kuasa menahan rasa kagum. Orang ini benar-benar sangat berbakat. Kekalahannya memang pantas diterima oleh Nagong Jin dari sekte Tianzhen. Saat pikiran-pikiran ini terlintas di benaknya,
Ki Wuliang melirik Cu Kuangseng dan Pak Tua Lingdan. Aku berani datang ke sini karena aku yakin Sekte Qianlimu tidak akan mampu untuk menahanku. Jadi kau tidak perlu mengusirku dengan sia-sia. Saat suaranya mereda, sosoknya perlahan menghilang. Bersama dengan itu, terdengar suara dingin yang mengisyaratkan ancaman. Tunggu saja Sekte Qianling. Tak lama lagi Sekte Tiansheng kita akan kembali meraih kejayaannya. Dan di saat itu, Sekte Qianlinmu tidak akan ada lagi. Sedangkan untukmu, sang juara pertempuran tangga surgawi, kau harus memahami bahwa ada beberapa orang dan beberapa kekuatan yang tidak mampu untuk kau ganggu. Jangan biarkan ketidakmampuanmu untuk maju dan mundur menyebabkan kematian dinimu dan menghancurkan bakatmu yang luar biasa. Hahaha, selamat tinggal. Tawa dingin itu bergema di langit, membuat semua orang berubah warna. Dilihat dari apa yang dikatakan orang ini, ada kemungkinan sebuah peristiwa besar akan terjadi di benua suci di masa depan. Dan kemungkinan besar akan menyebabkan perubahan di dunia. Wajah Pak Tua Lingdan terlihat muram saat matanya sedikit berkedip. Entah apa yang sedang dipikirkannya. Berbagai tindakan Sekte Tiansheng membuatnya semakin gelisah. Cedera parah yang dialami oleh Master Sekte telah menempatkan Sekte Qianling mereka dalam situasi berbahaya. Memikirkan hal ini, dia menahan gejolak emosi di hatinya, lalu menoleh ke arah Cu Kuangseng. Teman kecil Cu tadi bilang ada yang ingin ia tanyakan padamu. Kalau begitu, bagaimana kalau kau menemaniku ke istana roh peri? Cu Kuangseng hanya mengangguk. Ini persis seperti yang dia harapkan. Teman kecil Cu, ayo ikut aku. Pak Tua Lingdan berbalik lalu terbang menuju puncak gunung. Di belakangnya, Dikadiaken Sekte Qianlin mengikutinya. Melihat beberapa orang pergi, Kaisar Obat dan Danci, dan yang lainnya berbalik untuk terbang menuruni Gunung Qianling. Mereka punya firasat samar bahwa sesuatu yang besar akan terjadi di benua suci dalam waktu yang dekat ini, yang mungkin menyebabkan perombakan beberapa kekuatan utama. Dan sang juara pertarungan tangga menambahkan beberapa perubahan pada situasi. Puncak Gunung Qianlin ini sangat luas. Di bawah bimbingan Pak Tua Lingdan, Cu Kuangseng melewati hutan lebat yang diselimuti awan dan kabut untuk memasuki inti Gunung Qianling. Di sini terdapat istana-istana yang tak terhitung jumlahnya berdiri sejajar. Dengan sosok-sosok yang terus bergerak maju dan mundur, membuatnya sangat hidup. Teman muda Cu, silakan masuk. Pak Tua Lingdan tersenyum tipis saat mengulurkan tangannya untuk menunjuk ke depan. Cu Kuangseng memandang ke arah yang dia tunjuk. Di sana dia melihat sebuah istana yang sangat megah, terletak di antara gunung dan hutan. Dengan aura keagungan yang menyelimutinya. Istana ini dikelilingi oleh puluhan istana dengan ukuran berbeda. Dari kejauhan, istana ini tampak seperti bintang-bintang yang mengelilingi istana yang paling megah. Cu Kuangseng mengangguk dan bersama Pak Tua Lingdan, dia terbang menuju istana yang megah. Setelah itu, ketika Diaken itu saling memandang lalu mengikutinya. Saat mereka terbang di udara, mereka menarik perhatian orang-orang yang tak terhitung jumlahnya. Tiba-tiba terdengar beberapa tarikan nafas kaget. Apakah orang ini pemuda yang mengalahkan Nagong Jin? Ya, orang ini sungguh luar biasa. Sebelumnya, di kompetisi alkemia, dia mengalahkan Ki Wuliang untuk memenangkan kejuaraan.
Sungguh menakjubkan bahwa satu orang bisa memiliki kekuatan yang luar biasa, baik dalam kekuatan spasial maupun alkimia. Di tengah diskusi yang lagi seru, Zhou Guangzheng dan kelompoknya perlahan turun untuk mendarat di alun-alun di depan istana Qianling. Pada saat ini, beberapa sosok bergegas keluar dari aula, lalu membungkuk kepada Tetua Lingdan dan yang lainnya. Pemimpin sekte sudah menunggumu di aula. Kalian boleh masuk sekarang. Pak Tua Lingdan mengangguk, lalu tersenyum pada Zhou Guangzheng untuk berjalan memasuki aula. Begitu memasuki aula, istana itu akan diselimuti aura yang sangat kuat. Seakan-akan ada gunung yang menekan Anda sehingga sulit untuk bernafas. Namun setelah dirasakan dengan seksama, ternyata aura yang menyelimuti tempat ini agak lemah, seolah-olah pemiliknya terluka parah. Memikirkan hal ini, Zhou Guangzheng berhenti lalu menatap ke depan arah aula. Di sana ada sosok berpakaian putih duduk di singgasana naga ungu emas, pemimpin sekte Qianling. Terima kasih.